Mereka saling membanggakan diri dengan petasan yang dimiliki. Sebaliknya, yang tidak punya petasan hatinya merasa galau. Sementara itu anak-anak ramai di halaman masjid menyulut petasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kanal Jurnal Abah. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, rezekinya berlimpah dan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah, dalam suasana Lebaran 1 Syawal 1446 Hijriah ini, Jurnal Abah akan mengupas serba sedikit tentang Lebaran. Tapi bukan Lebaran masa sekarang ya, tapi masa lampau. Bagaimana kira-kira suasana Lebaran di kampung pada tahun 1910-an atau awal abad 20? Kita bisa mendapat gambarannya melalui buku yang terbit pada masa itu. Salah satunya adalah buku berbahasa Sunda, Rusdi Djou Misnem, yang ditulis A.C. Denik dan Raden Djayadireja. Pada jilid buku tersebut tertulis, diperuntukkan bagi murid-murid di sekolah Sunda. Buku yang semuanya berjumlah 4 jilid ini, diberi ilustrasi oleh De Bruin. Dalam salah satu bagiannya ada pembahasan khusus tentang Lebaran. Diungkapkan dalam buku tersebut, sehari sebelum Lebaran, warga kampung sudah mempersiapkan petasan dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Mereka akan menyulutnya beramai-ramai pada Hari Raya Idul Fitri. Ada pula petasan yang dibentuk serupa rantai panjang, sehingga kalau disulut akan merembet dengan bunyi bersahutan. Sore hari menjelang malam takbiran, anak-anak berkumpul di depan masjid sambil tiduran. Isi pembicaraan mereka tiada lain tentang petasan. Satu sama lain saling bertanya tentang berapa banyak petasan yang akan disulut esok hari ketika Lebaran tiba. Jumlah petasan yang dimiliki, ternyata bisa menunjukkan gengsi di tengah anak-anak kampung. Obrolan mereka juga tidak terlepas dari kesenangan menyulut petasan pada setiap malam dan pada hari Lebaran. Mereka saling membanggakan diri dengan petasan yang dimiliki. Sebaliknya, yang tidak punya petasan hatinya merasa galau. Nah, kegalauan itulah yang dirasakan tokoh Emed dalam buku Babalik Pikir, karya Samsudi yang terbit tahun 1931. Emed digambarkan anak yang gelisah dan kecewa karena belum juga memiliki petasan padahal Lebaran sudah dekat. Sementara itu teman-temannya sudah memiliki beragam petasan dalam jumlah bervariasi. Betapa panas hati Emed melihatnya. Apalagi jika ada yang sengaja bertanya ihwal petasan miliknya. Kembali ke buku Rusdi dan Misnem. Digambarkan, pada malam harinya, usai salat Isya, para orang tua berkumpul di masjid. Kemudian mengumandangkan takbir. Sementara itu anak-anak ramai di halaman masjid menyulut petasan. Saat Lebaran, begitu proses salat Idul Fitri selesai, kembali bunyi petasan bersahutan. Anak-anak tampak gembira. Disusul kemudian dengan bunyi beduk, dulak, yang dipukul terus-menerus berirama. Setelah pulang ke rumah dan menyantap makanan, warga pun bersiap untuk melakukan nadran di pemakaman. Mereka menyiapkan rampe atau sediaan untuk sesaji dan kemenyan. Mereka berdoa di makam orang tua dan kerabat, sambil menyimpan sesaji yang disertai nyala dupa. Pemakaman dipenuhi orang-orang yang nyekar. Tradisi lain yang sering dilakukan kala itu adalah hajat Lebaran. Ada 2 macam hajat Lebaran, yaitu hajat di rumah masing-masing, berkumpul dengan keluarga, makan bersama. Satu lagi, berkumpul dengan warga lainnya mengambil tempat di masjid. Disitulah warga Botram, makan bersama. Setiap keluarga membawa beragam makanan ke masjid. Setelah berkumpul semua, seorang yang dituakan kemudian memimpin pembacaan doa. Isi doanya antara lain mensyukuri telah selesai melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Usai berdoa, makan berjemaah pun berlangsung. Sementara itu Haryoto Kunto, sang kuncen Bandung, dalam bukunya, Ramadan di Priangan, menuliskan tentang suasana alun-alun Bandung masa lalu pada saat Lebaran. Pagi-pagi sekali warga Bandung berbondong-bondong mendatangi alun-alun Bandung untuk melaksanakan salat Idul Fitri bersama. Warga kota tumpah ruah di lapangan tersebut. Sejak Bupati Bandung Raden Haji Adipati Arya Wiranatakusumah kelima pulang menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci pada tahun 1924, sebuah prosesi arak-arakan kerap dilakukan pada Hari Raya Idul Fitri. Para menak Bandung dan kaum ulamanya berjalan kaki dari pendopo menuju Masjid Agung. Dalam rombongan tampak mereka mengenakan baju gamis, jubah, sorban seperti dalam cerita kisah 1001 malam. Seusai salat Idul Fitri, masyarakat dari berbagai kalangan itu berhamburan menuju barisan para menak. Mereka berebut untuk mencium tangan Dalam Bandung dan juga Panghulu.
Setelah itu, mereka diperbolehkan masuk ke kawasan pendopo Kabupaten Bandung. Di tempat tersebut sudah tersedia makanan yang bebas untuk dicicipi. Dalam bukunya yang lain, Semerbak Bunga di Bandung Raya, Haryoto Kunto juga menyebutkan, di samping ada barisan prosesi para bangsawan, ada pula para penggawa dan pejabat kabupaten, mengantarkan beberapa gunduk, congcot nasi, atau tumpeng dilengkapi berbagai jenis makanan dan buah-buahan. Semuanya diletakkan di dalam jolang, dipikul orang, untuk kemudian didoakan para ulama Masjid Agung. Begitu doa selesai, warga pun menyerbu congcot. Keramaian alun-alun Bandung sebenarnya tidak hanya berlangsung pada saat Lebaran, melainkan selama bulan Ramadan. Mungkin karena tempat tersebut bagian dari pusat pemerintahan, berada di tengah kota yang ramai untuk ukuran kala itu, dan terbuka untuk dijangkau siapa saja, maka alun-alun Bandung menjadi destinasi wisata yang menarik. Penulis Syarif Amin dalam bukunya, Keurkuring di Bandung, yang terbit sekitar tahun 1940-an, mendeskripsikan suasana di alun-alun melalui tulisan berjudul, Ngabuburit. Penulis yang bernama asli Muhammad Kurdi itu, menggambarkan kebiasaan ngabuburit yang dilakukan warga pada masa itu. Berbagai kegiatan berlangsung di tempat tersebut. Warga menyaksikan petugas di pendopo menyulut meriam sebagai tanda buka puasa. Konon, senjata sulut itu merupakan oleh-oleh yang dibawa Bupati Wiranatakusuma sepulang dari ibadah haji. Di samping untuk menandai buka puasa, bunyi meriam itu juga penanda tibanya waktu imsak. Selain meriam, dia juga membawa set kamar khusus yang menyerupai kamar bangsawan yang ada di Arab Saudi. Itulah catatan yang tercecer tentang Lebaran tempo dulu di Tatar Sunda, termasuk di Bandung. Semoga bermanfaat dan mengembalikan kenangan teman-teman akan keunikan perayaan Lebaran di masa lalu. Terima kasih sudah menonton video ini, kita berjumpa lagi nanti pada tayangan yang lain. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.